Bapak Ibu ya, ada sedikit kendala. Nah, baik, untuk hari ini kita buka dulu kegiatan kita, workshop pembuatan akun ya. Yang ini insya Allah mudah ya, dan insya Allah nanti seterusnya Bapak Ibu dapat menggunakannya tidak hanya untuk konferen di UMY dan juga konferen dimanapun saja yang menggunakan platform EDAS, dapat Bapak Ibu submit di sana, dan juga informasi conference yang dari mana saja, dari negara mana saja pun kita dapat info dengan mudah. Baik, saya buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Ini adalah platform EDAS Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu dapat memiliki akun EDAS ini sejak sekarang kalau belum punya ya, sampai seterusnya. Dan juga dapat kita gunakan untuk tahun ini kita memakai platform EDAS ini untuk submission paper dan juga proses review dan proses pemberian keputusan dari hasil keputusan yang telah dipertimbangkan untuk accepted akan kita juga share dari sini, nanti akan masuk ke email Bapak Ibu seperti layaknya submission jurnal. Nah, melalui akun ini juga Bapak Ibu apabila dapat assign menjadi reviewer, Bapak Ibu juga dapat menggunakan langsung akun EDAS ini
namun sebagai reviewer ya. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen ya untuk sedikit kita mencoba baru bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun, kita coba buat akun ya, insya Allah dalam waktu sebentar dapat dibuat dan habis itu kita dapat lanjut ke memproses submit judul. Kalaupun Bapak Ibu belum punya judul yang pas, nanti bisa diedit. Setidaknya ketika kita udah memulai proses ini, kita sudah memiliki ibaratnya kode ID paper gitu ya. Walaupun nanti kita bisa revisi lagi judul dan juga abstrak yang akan kita dan juga belum punya paper, masih draftnya belum selesai, dicukupkan untuk submit judul dulu dan juga abstrak itu juga bisa, sehingga kode ID untuk akun Bapak Ibu untuk vokal tertentu itu sudah punya dan Bapak Ibu dapat melihat historinya ya, ataupun kayak booking gitu ya, booking dulu jadi itu sudah langsung kelihatan sebagai planning Bapak Ibu untuk submit ke depan dengan deadline-nya pun kelihatan pada akun Bapak Ibu sesuai dengan deadline yang sudah diberikan oleh vokal masing-masing nanti. Baik, pertama ya, Bapak Ibu mungkin bisa masuk ke link EDAS ini ya, www.edas.info ya. Nanti visualnya akan kelihatan seperti ini ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu coba masuk ke www.edas.info seperti ini. Nanti akan keluar platformnya. Ada oranye ya dan juga kuning seperti ini. EDAS login. Nah, apabila kita belum memiliki akun, maka kita dapat menekan create a new account ya. Jadi kita dapat menekan create a new account. Nah, nanti ketika ini diklik ya, maka kita bisa nanti melanjutkan isiannya ya. Ini adalah create new account tadi. Isiannya akan banyak seperti ini, tapi Bapak Ibu tidak perlu mengisi semuanya, melainkan ya input data ya pada red box ya. Nah, itu yang pentingnya. Jadi cukup pada yang red box, yaitu pada bagian ini ya. Kalau seperti name, ini harus ya, must be fill. Lalu first name, ya. Lalu middle kalau ada, lalu last name, ya. Nah, lalu yang lain ini di bawah ini, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Jadi kadang ada yang bikin, apa namanya, membuat gangguan ya. Jadi langsung aja Bapak Ibu follow slide ini, kelihatan slide-nya jalan. Oh, nggak jalan ya? Oh, berarti gini aja lah. Maaf Bu, slide-nya nggak jalan. Nggak jalan ya? Oke, saya ulang lagi Bu. Berarti Bu nggak usah slideshow ya. Kayak gini nampak? Enggak juga? Oh, oke. Ini ya? Iya. Oke, saya ulang ini Bu, Bapak Ibu ya. Bisa? Di mana? Ini gimana cara ke bawah ini? Ini bisa. Yang ini sih. Kalau ini nampak nggak Mbak? Nampak. Nampakkah? Slideshow-nya? Malah belum. Ini gimana cara melakukannya nih Mbak? Lucu juga ini. Dari sini. Iya, ininya nggak bisa. Nah, bisa? Belum ya, ya udahlah. Ini aja ya. Kalau ini bisa Mbak? Bisa. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Berpindahnya nampak? Oh, nggak nampak juga. Nah, gimana nih Mas? Tadi yang di share, stop dulu ya. Share. Ini toh? Nah, atau langsung screen aja? Ya, boleh. Nah, udah oke. Oke, yang ini ya.
Baik, Ibu coba from beginning. Oke, Dah. nampak ya. Oke, sip, baik ya. Maaf Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu ya menekan websitenya yaitu www.edas.info, nanti akan keluar platform seperti ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu lanjutkan dengan kalau belum punya akun Edas, maka Bapak Ibu lanjutkan dengan create a new account ya. Jadi dapat ditekan bagian create new account yang biru ini. Lalu kalau udah ada account nanti langsung bisa masukkan di sini ya new email address dan password. Tapi kalau belum perlu ditekan create a new account. Nah, nanti akan ada keluar seperti berikut isian yang mana isiannya ini kan kelihatannya banyak ya Bapak Ibu, tapi coba fokus pada bagian yang ditandai box merah ini aja. Ya tentu title ya, monggo diisi apakah dokter, Mister, Mrs ya ataupun Prof gitu. Nanti masukkan first name, last name. Nah, selanjutnya bisa langsung pergi ke nah nanti ini invalid ini status ya bisa kita pilih kalau kita kan akademia ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung klik akademia ya. Lalu current affiliation. Nah, itu aja langsung Bapak Ibu isi bagian merah ya. Itu dengan departemen Bapak Ibu dan juga University Muhammadiyah Yogyakarta. Gitu Bapak Ibu. Nah, next ya. Selanjutnya yang bawah tidak usah diisi ya, ini kan opsional kalau kita, jadi tinggalkan aja kosong ya supaya mudah. Jadi hanya nama ya, nama first name, last name juga status yaitu akademia ya, profesional kita. Lalu current affiliation ini Bapak Ibu ya. Next lanjut ke ini masih opsional ya. Nah, choose your country. Nah, langsung ke country Bapak Ibu ya. Yang lainnya dibiarkan saja. Kalau ini malah ditarik jadi malah error dia nanti Bapak Ibu ya. Kalau di bagian Amerika ini nanti. Nah, jadi langsung ke country ya. Jadi ada name, ada afiliasi Bapak Ibu, ada departemennya ya, afiliasi ya departemen, lalu status tadi ya akademia ya atau industri dan lain-lain. Nah, atau government gitu, kita akademia, lalu country ini Bapak Ibu. Country, lalu selanjutnya ya begitu country. Nah, udah selesai. Berarti hanya sedikit ya. Nama, afiliasi, akademia ya, lalu country Bapak Ibu. Lalu next, email address. Udah. Jadi cukup seperti itu aja yang diisi. Lalu Bapak Ibu tekan yang lainnya ini juga dibiarkan aja ya. Lalu di I consent to the Edas Profesi Polisi ya, di ini dibuat centang ya atau diklik ya atau di checklist lalu add. Lalu kita Ya, add this person atau tambahkan diri kita lah ibaratnya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin kalau kayak gini Bapak Ibu juga langsung bisa melakukan dari sekarang ya, biar kita terbuat akun. Jadi hanya mudah seperti itu. Langsung kita fokus kepada, saya ulangi ya, Bapak Ibu masuk dulu ke www.edas.info ya. Lalu Bapak Ibu memang belum punya akun Edas misalnya, langsung create a new account ya. Nah, untuk info ya, sembari Bapak Ibu berproses ya. Untuk infonya, Edas ini adalah sebuah platform untuk conference ya, secara internationally ya dari berbagai benua sudah menggunakan ini dan ini sudah sangat established dari sudah lama sekali ya. Dan sekarang pun sudah banyak jurnal-jurnal menggunakan platform Edas karena dengan kemudahannya yang dapat membantu jurnal-jurnal memperbanyak difraksi penyebaran author ya dari semua 5 benua yang ada di dunia ini. Nah, karena akun Edas ini juga sudah lama ya, jadi mudah sekali melalui Edas ini informasi
untuk orang-orang yang sudah punya akun EDAS, informasi tentang jurnal kita, konferen kita, itu sangat mudah sampai ke email orang-orang yang spesifik sama bidangnya dengan vokal kita, gitu Bapak Ibu. Jadi infonya pun akan sesuai, datang kepada orang yang sesuai juga gitu. Nah, oke. Next. Nah, dengan Bapak Ibu udah punya akun EDAS nanti, Bapak Ibu pun akan dapat info-info conference dari seluruh dunia, dari seluruh dunia. Pokoknya dari ini ya, dari internationally ya. Yang masuk itu adalah conference yang sesuai juga dengan area Bapak Ibu. Oke, next. Nah, setelah kita tekan create new account ya, nanti akan keluar isian ini yang perlu diisi hanya sedikit saja Bapak Ibu, yaitu title, nama, first name, last name, lalu ini ya, pilih status kita, apa kita akademia ya, nanti pilih akademia. Lalu dilanjutkan dengan di bawah akademia ya, current afiliasi, yaitu Departemen Bapak Ibu, Department of Electrical Engineering, Faculty Engineering, Universitas Sains Malaysia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Gitu Bapak Ibu. Next, yang lain jangan di apa-apakan ya, langsung aja fokus ke isian berikutnya yaitu country. Ya. Setelah itu juga lanjut ke jangan yang lain nggak usah diotak-atik, nggak usah diisi, langsung setelah country lanjut ke email address Bapak Ibu. Ya, jadi email address, country, afiliasi, nama. Nah, jadi hanya itu. Nah, lalu next. Lalu ditekanlah nanti ya ibaratnya buatlah akun ya. Nanti akan terbuatlah akun Bapak Ibu. Masuk nanti ke email Bapak Ibu yang Bapak Ibu isikan tadi. Nah, mohon diperhatikan email yang dapat digunakan email institusi Bapak Ibu. Ya, kalau kita berarti email yang umy.ac.id ya. Oke, begitu. Nah, next. Oke, sampai di sini berarti Bapak Ibu sudah punya akun, nanti akan masuk ke email Bapak Ibu tadi, Bapak Ibu cek di inbox Bapak Ibu di email Bapak Ibu, nanti diklik ya, yang diklik itu nanti ada perubahan password atau apa, nanti Bapak Ibu klik, nanti Bapak Ibu setting sendiri passwordnya ya, yang mudah Bapak Ibu ingat. Nah, dengan begitu akun dengan email tersebut dan juga password tersebut Bapak Ibu tulis mungkin di tempat yang Bapak Ibu jadikan bahan untuk rujukan untuk diingat terus. Nanti jangan lupa ya. Nah, itu diingat terus nanti akan dapat digunakan untuk next conference, apakah itu UMY yang adakan ataupun instansi lain yang mengadakan ya secara internationally begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, next ya. Nah, lalu ya add this person ya. Jadi kita klik ya. Lalu kita akan memperoleh verifikasi link di email ya. Lalu follow the link and set password kita. Nah, jadi begitu. Jadi set passwordnya setelah masuk verifikasi link di email kita. Nanti di set. Nah, ini email, di passwordnya harap diingat Bapak Ibu. Nah, oke. Kalau Bapak Ibu mau latihan langsung buat akun, silakan ya. Nanti bisa langsung follow. Kita bisa langsung coba submit judul ya. Judul pura-pura aja dulu juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya. Oh ya. Untuk ini ya. Untuk apa namanya? Link edasnya, kita ada sheet-nya ya. Setiap vokal ada link edasnya atau bisa bantu di share di apa Mbak? Mbak dari sini. Nah, ya udah kita share di atau share di grup WA. Grup WA panitia. Ada sudah kamu. Admin sudah ada itu. Tetapi skriptur gitu. Ini gimana cara ngasilinnya? Tapi gini aja deh, nggak apa-apa. Di website aja langsung juga nggak apa-apa tuh ya. Tapi gini, kalau Mbak ada Excel-nya yang ada link-link edas itu loh, link submit edas bisa langsung di-share di grup ICOSI panitia, yang all panitia ya. Oke, Bapak Ibu, kita ada link-link untuk submit edas.
selain juga kita letakkan di website Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke website juga bisa. Saya contohkan ya. Misalnya website ya. Nah, ini ya. Ini bisa dilihat ya. Oke, ini adalah website vokal ya. Bapak Ibu dapat masuk melalui website vokal masing-masing. Wah, internetnya lama ya, lambat Bapak Ibu. Oke, wah ini pengolahnya Mbak. Bu, boleh bertanya? Iya, boleh Bu. Eh, maaf, ternyata kan saya sudah punya link, sudah punya akunnya EDAS, tapi Iya. waktu itu menjadi student di UGM. Hmm. Jadi terdaftarnya student di UGM. Apakah saya boleh mengganti profil saya sekarang atau membuat baru? Ganti profil aja Bu. Jadi yang udah punya dulu itu Ganti Bu profil bisa aja. digunakan. Nanti profil Ibu diedit aja gitu Bu. Oh, ini berarti sekarang afiliasinya ke UMY gitu nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Oke, terima Dengan kasih. cara dari sini tuh Bu ya. My Iya. profile ya Bu ya. My profile edit bisa, ya. Bisa. Jadi masuk dulu ke edasnya. Nanti seperti ini perwajahannya, pemunculannya ya. Lalu Ya, tekan my profile. Betul Bu. Ya, Nanti bisa sudah. diedit. Baik. Berarti boleh. Terima kasih. Emailnya juga bisa Bu. Misalnya Ya, email dulu, change email email. UGM, sekarang Ibu ubah ke email UMY bisa Bu. Nanti Oke. Ibu delete aja. Jadi ketika ditambah, nanti dia akan ada 2 toh. Nanti bisa di delete 1 gitu Bu. Oh, ya. Untuk yang Nah, email kedua nggak perlu yang misalnya Yahoo atau Gmail gitu nggak perlu, Bu. nggak perlu. Contoh seperti ini ya Bu ya. Nah nanti kalau Satu aja berarti email. satu aja, satu Oke. aja. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Salam. Nah contoh ini ya Bapak Ibu ya. Mbak Titin di mana button submit Mbak? Ini ya. Kalau di Ethos. Registration. Oke, Bapak Ibu, ini contoh ya. Kita punya UMY Grace. Di sini juga bisa. Di atas ini. Di sini aja lah. Atas ini juga bisa. Oh iya, oke. Nah, ini contoh Bapak Ibu register now. Jadi kita di website vokal, semua vokal, kita udah tanamkan link untuk dapat mensubmit paper Bapak Ibu nanti ketika ditekan, maka dia akan pergi ke EDAS. Nah, contoh misalnya ini Edcos Grace. Ini adalah salah satu UMY Grace kita buat memiliki 4 sekarang ya. Ya, apakah itu namanya vokal atau track, yang jelas dia pun menjadi seperti vokal, ada 1 volumenya nanti Bapak Ibu. Jadi ada 4 volume nanti dengan cakupan yang dapat Bapak Ibu lihat nanti di setiap vokal website. Nah, contoh di Edcos ini Bapak Ibu tekan register now ya. Nanti dia akan langsung masuk ke EDAS submission bagian khusus Edcos. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, karena ini tadi akun Mas Zali udah open ya, maka dia langsung muncul seperti ini. Langsung muncul. Kalau akun Bapak Ibu belum masih logout ya, maka nanti Bapak Ibu isikan email dan juga password yang Bapak Ibu sudah set up tadi, yang Bapak Ibu udah simpan tadi. Nah, jadi gini, kalau saya biasanya saya biarin aja di laptop saya itu terbuka aja ya edasnya. Jadi cepat aja kalau mau tekan apa aja, kemana aja, mau vokal apa aja nanti mudah. Nah, contoh ini adalah Edcos. Langsung nanti Edcos ini punya track. Nah, akan kelihatan dan juga akan kelihatan tanggal-tanggalnya seperti ini Bapak Ibu. Kapan tanggal registernya masih open ya, karena ini masih deadline-nya 2 Juni. Review deadline-nya juga 2 Juni karena kita belum set up betul ya. Sebenarnya sampai untuk batch 1 ini sampai 29 Februari Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa memasukkan judul dan juga abstrak dan juga full paper. Nah, karena kita by full paper, karena kita sudah menggunakan platform seperti ini memudahkan sekali untuk langsung mereview ya. Maka kita akan membuat sampai 3 batch ya, 3 batch. Jadi Bapak Ibu kalau mau submit cepat
bisa sekarang, jadi masuklah batch 1 akan langsung diproses review. Nah, begitu juga keputusannya akan lebih cepat. Nah, nanti Bapak Ibu mau submit batch yang kedua, studentnya misalnya ya, bisa disubmit lagi selagi kita nanti open sampai 3 batch. Seperti deadline yang ada di poster Bapak Ibu. Kita ada 3 batch, Bapak Ibu bisa sampailah nanti di akhir Juni. Jadi ada batch 3 yaitu deadline-nya akhir Juni. Sehingga di Juli kita bisa review 1 bulan itu dan menunggu revisian Bapak Ibu yang batch 3 dan submit lah full paper yang udah revisi. Sehingga nanti pas conference di bulan Agustus Bapak Ibu sudah dapat kita berikan buku proceeding ya. Jadi seperti itu flow-nya sehingga nanti buku proceeding dapat dikeluarkan lebih awal karena melalui platform EDAS ini kita bisa mengenerate paper menjadi sebuah buku sehingga nanti buku itu belum versi terakhir ya, tapi versi setidaknya saat conference kita sudah punya kelihatan paper-paper yang masuk di accepted di vokal tersebut. Oke, sekarang kalau misalnya AdCost ini Bapak Ibu sudah masuk register di link AdCost, maka nanti Bapak Ibu lanjutkan ya. Saya coba perlihatkan juga ya yang lainnya Bapak Ibu. ISCEIE ya. ISCEIE. Yes. IE.umy.ac.id ya. 2000. Nah, ini berikut registernya ya. Kalau Bapak Ibu yang areanya sivil ya dan juga bisa masuk ya material ya, juga bisa masuk mungkin agriculture ya. Jadi Bapak Ibu nanti rajin-rajin lihat vokal-vokal lainnya ya Bapak Ibu. Bisa saja Bapak Ibu masuk ke volume yang lainnya. Karena kita punya 16 vokal dan 4 vokal untuk ini ya UMY Grace. Itu Bapak Ibu fokus melihat skopnya. Mana tahuan walaupun Bapak Ibu di bidang agriculture ternyata bisa masuk skop yang publish untuk di volume ISCIE. Jadi ini volumenya beda-beda Bapak Ibu sesuai vokalnya. Setiap satu vokal berarti berbeda volume. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa nanti masuk ke 4 vokal, berarti Bapak Ibu bisa menulis 4 paper dikali 2 ya. Satu vokal bisa 2 ya. Berarti bisa 8. 8 paper itu untuk di UMY aja. Ya, Bapak Ibu nggak perlu repot, hanya menyediakan full paper saja. Submission, registration, dan lain-lain itu tidak usah dipikirkan. Ya, nggak usah klaim atau apa. Jadi cukup papernya dengan student-student paper bisa submit. Di satu volume itu sebaiknya 2 ya Bapak Ibu ya. Karena aturannya LRI bagian publikasi dan juga aturan untuk Jakfung ya. Dan ya seperti itu volumenya. Bisa satu volume 2 paper yang Bapak Ibu sebagai author. Jadi kalau vokal kita banyak dan skopnya cocok, Bapak Ibu bisa lihat-lihat nanti ya. Oke, nah ini juga seperti itu, ditekan bagian register, maka nanti akan masuk ke EDAS-nya untuk SCIE. Contohnya seperti berikut. Ya, ini adalah ISCIE untuk track-nya sesuai dengan track yang sudah disediakan oleh vokal ya. Ada track ini ya. Ini maaf masih ada perubahan track mungkin ya. Nah, ini untuk AdCost ya. Nah, apalagi Mbak Titin? Nah, biotech ya. Oke. Sampai udah hafal gitu ya Mas. Oke, ini ada juga, ini adalah UMY Grace punya khusus untuk biomedical, farmakologi ya, bioengineering and biotechnology ya. Ini sebenarnya bioteknologi ya Mbak ya. Nanti edit sedikit ya Mbak. Nah, namanya biotech. Nah, ini adalah UMY Grace punya ya. Nah, ini sebenarnya Grace punya bisa menampung student paper, apakah master student, S1 student ataupun PhD student ya, dan juga dosennya ya. Nah, ini bisa dan insya Allah kita juga sedang mengusahakan untuk masuk ke Scopus Index ya, web proceeding sedang kita proses. Nah, nanti tekan button registrasi ya, atau di sini juga bisa. Ini juga bisa Bapak Ibu di bagian home juga bisa ya. Ini register now. Nanti akan masuk lagi ke EDAS.
ya, EDAS, yang mana nanti akan kelihatan juga track-tracknya, ya. Jadi ini Bapak Ibu, monggo mungkin bisa berwisata ke banyak vokal yang ada dulu, ya. Seperti apa skopnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat strategi Bapak Ibu menyiapkan paper-paper untuk volume-volume yang ada ini, ya. Mas Icenso apa Mas? Icenso? Iya. Sip. Icenso. Nah, sedangkan ini Icenso, Bapak Ibu. Oke, nah ini sambil Bapak Ibu mungkin membuka vokal mana yang Bapak Ibu mau mungkin ya. Jadi saya membuka semuanya aja dulu. Ya, ada Edkos, ada tadi ya ISCIE, Civil, ada Icenso. Nah, ini lebih ke eh, sosial ya. Nah, ini skopnya. Bisa ditekan seperti ini ya, submit paper. Nah, bisa ditekan submit paper untuk masuk EDAS-nya. Lalu Bapak Ibu juga bisa lihat dulu skopnya Bapak Ibu. Ya, bisa legal regulation ya, bisa economic ya, bisa apa namanya environment. Nah, agriculture juga bisa. Media dan culture in smart society juga bisa. Smart environment for smart cities ya, macam-macam ini. Edukasi juga bisa Bapak Ibu. Smart education. Nah, nanti yang sesuai dengan skop ini, monggo Bapak Ibu masuk karena nanti seperti smart environment monitoring system nih kayaknya engineering juga bisa bidangnya arah ke saya ya, elektro gitu ya. Jadi ini adalah multidisiplin Bapak Ibu. Yang penting arahnya sesuai dengan skop ini. Nah, Bapak Ibu dapat masuk ya. Karena ini multidisiplin dan sudah diterima di I3S ya. Nah, ini sudah diterima di I3S. Nah, insya Allah Bapak Ibu prepare ya, nanti direview. Nah, nanti revisi sesuai komen dan sesuaikan dengan abstrak dan lain-lain nanti bisa. Nah, ini tekan submit paper ya. Oke. Sekarang Mbak Titin udah ada paper Mbak Titin. Oke, mungkin kita coba masuk ke judul ya. Kita coba misalnya seperti track yang ada ini ya. Contoh di EdCourse, saya mau coba masukkan ke digital and computational health system. Nah, klik tracknya. Oke, so nanti akan keluarlah ini ya, ini mudah ya, Bapak Ibu udah biasa juga submit jurnal. So masukkan title of paper, misalnya ya, ini saya misalkan aja dulu, sistem monitoring, apa namanya ya? Betul nggak heart ini heart kesehatan jantung ya. Nah ya, based on. Nah, ini misal-misal aja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu masukkan misalnya ya, kata kunci ya. Oke. Oke, nah nanti abstrak. Nah, ini between 20 sampai 250. Jadi kalau udah ditulis kata 20, misalnya sekarang intinya saya mau mengetek dulu Edcos. Saya ada cita-cita untuk masuk ke Edcos misalnya ya. Ya, karena saya udah lihat pembayarannya juga tidak mahal misalnya ya. Karena kalau dan sebelumnya kan gratis ya Bapak Ibu ya. Pembayarannya juga nggak mahal dan ini saya sesuai bidangnya, skopnya dan lain-lain, tanggalnya juga bisa untuk saya present dan lain-lain. So, kita mau booking dulu tapi belum tahu mau paper apa yang mau kita submit ya. So, Bapak Ibu buat dulu aja seperti ini juga nggak apa-apa. Yang penting terbooking dulu, artinya nanti dia akan terrecord di history EDAS akun kita sendiri. Nah, jadi gini ya. Saya buat aja ya. Nah, pandai-pandai saya aja dulu Bapak Ibu ya.
Eh, udah 20 belum ya, Mbak? Ini kita nggak mikir ya. Saya malas mikir Bapak Ibu ya. Bapak ingat aja. Udah 20 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Oke. Nah, ini topiknya misalnya ini ya. Oke, ya, ini contoh register. Nah, oke. Ini kalau Bapak Ibu melakukan hal ini juga cukup untuk Bapak Ibu meregister biar Bapak Ibu nggak susah lagi cari websitenya ya. Nggak susah cari eh, mana website tadi Edcos ya, IICIE dan lain-lain. Langsung Bapak Ibu kalau udah cocok mau masuk sini, langsung aja buat seperti ini dulu seperti yang saya lakukan ini sambil nanti deadline-nya kan masih misal ya 29 Februari, masih ada waktu 7 hari lagi untuk Bapak Ibu untuk prepare. Ya, jadi ini booking dulu aja sehingga nanti dia udah ada di akun kita. Oke, nah ini lambat nih Bapak Ibu ya internetnya. Oke, nah ini juga saya masuk juga lah ya. Saya kayaknya punya paper di bagian ini deh. Misalnya ya udah submit aja dulu Bu, judulnya Bapak Ibu ya. Nah, ya translation. Nah, jadi seperti itu. Ibaratnya nih booking gitu, booking. Bu, Pak, Oke, Bu, tanya Bu, iya Bu. saya Putri. Ah Putri, iya Putri, monggo Putri. Iya, itu kenapa apa namanya? Kenapa harus booking dulu gitu ya Bu ya? Oh, ini Bu, kalau saya biasanya kan gini, booking ini at least kita misalnya memang udah cocok di website di vokal ini misalnya kan Bu. Nah, supaya kita tidak mencari-cari lagi linknya, nanti kalau kita buat seperti ini, oh, apa katanya? Cannot lowercase. Oh, harus gede-gede. Aduh, yang ini ya. Nah, itu kayak tabungan dulu, Bu. Jadi nanti ke depan, nanti dia akan ada di akun kita. Nanti saya akan perlihatkan ke kita ya, Bu ya. Sebentar, Bu. Nah, ini contoh ya, Bu. Nah, ini kan menit satu topik. Nah, ini contoh ya. Jadi ini kan tadi saya pakai akun Mas Dali. Waduh, Mas Dali harus submit nih di Edcos ya. Nah, jadi nanti Bu, kalau ini kan akun Mas Dali, nanti Ibu juga punya akun seperti ini nih, ini udah akun Mas Dali. Nah, sehingga nanti gini Bu, ketika Ibu masuk di home, ya ini home ya. Nah, kalau ini kan Edcos punya, nah ini home Ibu. Nah, maka nanti itu kita udah ada seperti ini Bu. Ini contoh. Ini Edcos tadi ya Bu. Jadi ini kayak planning kita Bu. Jadi udah ada tabelnya. Sehingga ini udah nampak Bu. Kayak review manuskripnya, kapan deadline-nya. Itu ada di akun kita. Karena planning kita tadi Edcos, cocok skopnya sama kita. Dan pembayaran juga nggak terlalu mahal. Misal ya Bu ya. Dan juga waktunya cocok untuk kita untuk presentasi dan kita prepare oh kira-kira skripsi si Anu bisalah masuk sini gitu ya. Nah, misal jadi kita buat dulu judul yang ini pun judulnya nanti bisa diedit, masih bisa diedit. Ini hanya untuk supaya kita dapat Edcos ini berada di dalam rekod kita, Ibu. Ya, ini sering saya lakukan. Ini juga membantu Bapak Ibu memudahkan dan membuat waktu Bapak Ibu menjadi lebih hemat waktu Bapak Ibu. Jadi kadang saya gitu ya. Jadi saya cari-cari. Di sini juga banyak Bapak Ibu nanti saya contohkan. Nah, intinya kita punya beberapa mau yang kita submit misalnya ya Bapak Ibu. Namun kita ada waktu yang limited untuk mencari-cari di mana tempat kita mau submit. Sekali kita mencari maka kita dapat beberapa ya volume nanti untuk kita mau submit. Maka nanti Bapak Ibu bisa lakukan seperti yang saya tadi, tambahkan dulu judul sama abstrak yang tidak harus betul, maksudnya at least dia sudah akan ada di home kita seperti ini. Ini kan punya kita nih, ini profilnya Mas Dali punya. Jadi Nah, kalau jadi udah diisi itu tidak selalu masuk di dashboardnya panitia, editor. masuk sih Bu, tapi masuknya di pending Bu. Karena kita belum upload. Jadi ini statusnya pending Bu. Oh, Jadi jadi kalau kita sebagai chair,
atau sebagai editor, kita dapat melihat judul ini dan siapa autornya dapat dilihat, tapi kita tahu oh abstraknya masih seperti ini dan juga full papernya kan belum ada. Nah, jadi dia tahu. Kalau orang yang udah biasa nanti dia ngerti kalau ini booking dulu gitu. Karena nanti takut Oh. hilang dan kita waktu tambahan lagi untuk mencari kemana mau submit gitu, Bu. Ini kayak udah booking gitu. Nah, ini juga membantu Bapak Ibu ya. Saya tuh biasanya sampai banyak ya. Sampai ada 10 ini biasanya. Deret-deretannya walaupun pending semua, tapi saya udah book dulu ya untuk sekedar nampak volumenya berbeda dan juga nampak review deadline-nya. Setidaknya Bapak Ibu punya asisten ini. Ini udah asisten Bapak Ibu ini ya, karena reviewnya itu kayak pengingat kita. Oh, mana yang duluan saya mau prepare ya gitu untuk Review paper judul yang deadline itu mana. yang ngisi kita sendiri atau siapa, Bu? Yang mana, Bu? Review deadline itu loh. Itu Oh, munculnya itu ini kita ad cost-nya, ngisi. Bu. Panitia ad Oh, cost-nya, bukan panitia kita. ininya ya, Nah, panitia conference ya. benar, Bu. Nah, yang tanggal ini adalah panitia conference yang setting. Maka dari itu ini emang informasi penting untuk kita. Kapan kita harus menyiapkan full paper kita. Kalau kayak judul ini kan dari kita tadi ya, Bu. Nah, begitu Ibu. Nanti misalnya ini udah ibaratnya udah menjadi rekaman Ibu, Bapak Ibu ya. Kayak kita ya. Di ICOC kan banyak nih volumenya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa booking dulu kayak gini. Nanti bisa tinggal ke depan Bapak Ibu tinggal tinggal upload papernya. Jadi tinggal klik lagi pada judul tersebut. Nanti Bapak Ibu tentu edit judul ya. Nah, karena judulnya tadi mungkin bisa jadi enggak itu maksudnya belum sempurna. Nah, ini masih bisa ini diedit ini Bapak Ibu. Nih edit title ya. Nih paper title edit. Nah, nanti diedit dulu. Lalu mau edit abstrak bisa ya. Nah, ini begitu keluar lagi dia ya. Kalau track nih bisa Bapak Ibu kayaknya saya nggak jadi deh di track yang tadi gitu ya. Kayaknya saya tracknya ini deh ya, Biotechnology and Biomedical Engineering. Nah, ubah aja nanti judulnya tapi nomor ID Bapak Ibu udah ada. Jadi ini yang saya maksud tadi, ID ini nggak bertukar dia karena ini udah Bapak Ibu booking. Ya, seperti itu. Iya. Begitu Bu. Nah, nanti tinggal ditambahin abstraknya ini title ya. Tambah disempurnakan abstraknya. Lalu ya topik ya. Lalu Bapak Ibu mau menambah autor misalnya. Nah, tinggal ditambah autornya. Ini kan tadi Mas Dali aja. Nanti tambah lagi siapa-siapa yang menjadi anggota Bapak Ibu. Tentunya kalau belum ada EDAS beliau belum ada EDAS, misalnya student S1 Bapak Ibu belum ada EDAS, Bapak Ibu tetap bisa nanti cukup memasukkan email institusi dia. Jadi masukkan email institusinya, email Gmail nggak diterima, email Google ya. Lalu masukkan email student UMY-nya, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk membuatkan akunnya. Tapi sama kayak tadi, hanya perlu email sama afiliasi sama country sama email. Nah, udah maka nanti akan terbuatlah namanya. Nah, jadi nanti student Bapak Ibu boleh aja mau memvalidasi ya dengan menekan link yang masuk ke emailnya. Kalau dia mau jadi student S2 S3, maka dia udah ada akun berarti yang Bapak Ibu bantu buat. Tapi dia harus mengedit passwordnya. Passwordnya kita hanya bisa buatin akun, tapi passwordnya dia sendiri yang tahu. Gitu. Dan nanti akan masuk ke link emailnya. Gitu Bapak Ibu nanti akan. Tapi Bapak Ibu tidak terhalangi untuk menambahkan dia di EDAS ini gitu. Ya. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, Tanya contoh lagi, Bu. ya Bu. Maaf. Iya Bu. Nah, tadi kan statusnya kan pending ya. Nah, kalau status pending berarti panitia nih tahu, oh ini belum siap. Iya Lalu benar Bu. Tahu Bu. supaya tahu bahwa ini sudah siap itu diklik apa, Bu? Oh, nanti Bu nggak perlu klik apa-apa, cukup di-upload PDF-nya Bu. Jadi kalau Ibu udah upload PDF, maka nanti akan berbeda nanti statusnya di aktif jadinya Bu. Oh, Jadi statusnya nggak yang pending lagi. membedakan itu ya. Iya, nanti berubah Bu. Statusnya jadi aktif, nggak pending.
Jadi hanya perlu upload PDF-nya, full papernya gitu, Bu. Nah, kalau udah aktif nanti tentu apa namanya panitia akan melanjutkan ke reviewer, begitu Bu. Baru nanti Bapak Ibu tunggu ya sesuai dengan proses review kalau udah selesai. Jadi ini nggak akan ini Bu, nggak nunggu sampai Juli nanti. Kalau Bapak Ibu udah submit papernya sekarang misalnya ya atau besok, maka langsung kita akan follow ke step selanjutnya yaitu di reviewer ya, masuk ke reviewer gitu Bapak Ibu. Nah, nanti kalau reviewer udah ada keputusan, nanti langsung editor menetapkan ya. Jadi menetapkan untuk paper Bapak Ibu statusnya ya accepted misalnya, nanti akan masuklah email ke Bapak Ibu bahwa seperti jurnal itu Bapak Ibu. Congratulations ya papernya udah accepted. Silahkan dilihat komen reviewer, nanti akan ada nanti di email Bapak Ibu muncul. Dan juga tentunya di akun EDAS Bapak Ibu juga gitu. Jadi Bapak Ibu dapat melihat komen reviewer itu pada email Bapak Ibu sendiri ataupun melalui akun EDAS-nya kalau Bapak Ibu mau buka akun EDAS Bapak Ibu punya. Begitu Bapak Ibu. Oke, sebentar. Saya ke sini lagi ya. Oh, kita ke home aja lagi. Ini add cost ya Bapak Ibu. Kita ke home. Karena add cost ini kan tadi ya judul kita ini kita masukkan ke add cost ya vokalnya. Nah, sekarang kita pergi ke home lagi. Home ini adalah akun ini, kalau ini akun Mas Zali ya. Nah, aktivitas Mas Zali itu kelihatan di sini apakah dia di add cost, ada ISCIE gitu ya. Kebetulan nih udah dicoba juga ke SCIE oleh Mas Zali. Ya, nah coba 2 volume ya Mas Zali ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi ini kalau begini kan mudah ya Bapak Ibu ya, tinggal diklik nanti tinggal upload ya. Nah, saya contohkan sekali lagi ya. Tinggal diklik judulnya tadi yang udah ibaratnya kita booking lah ya. Nah, mau ditambahkan autornya plus ya. Lalu mau di-upload ini dia, review manuskrip upload gitu. Nanti bisa di-upload di sini. Kalau ditekan upload, nanti Bapak Ibu diarahkan ke ini ya, PDF atau file Bapak Ibu ya, seperti biasalah upload. Nah, nanti statusnya akan berubah menjadi aktif Bapak Ibu, tidak pending lagi, otomatis kalau udah masuk file untuk kita kita ajukan untuk direview, maka akan berubahlah. Nah, ini tinggal di choose ya. Di choose, nanti di upload lah papernya. Mbak Titin nggak ada paper ya? Kalau file sembarangan bisa nggak? Kalau file Word. Tergantung nanti kalau settingannya. Kadang dia nggak mau hanya gambar, kan harus ada ini tulisan ya. Nanti ada komen Mas. Cuma kalau ini yang PDF poster juga ya. Mbak Titin ini rajin kali buat poster ya. Buat paper lagi Mbak. Oke. Nah, ini karena poster kayaknya nanti ini ya. Cancel aja. Nah, gitu Bapak Ibu, nanti akan statusnya berubah menjadi aktif. Nah, begitulah stepnya udah selesai. Artinya kalau udah upload kayak gini, Bapak Ibu tinggal menunggu proses review. Nanti hasilnya akan kelihatan di bawah review manuskrip ini Bapak Ibu. Kalau udah selesai proses review, status Bapak Ibu pun akan berubah menjadi accepted misalnya ya, accepted, dan di bawahnya ini akan keluar komen-komen reviewernya akan ada di bawah ya. Jadi ini kayak mini jurnal gitu ya sistemnya. Nah, di email juga akan masuk ya, di email Bapak Ibu juga akan masuk bahwa Bapak Ibu accepted dengan komen reviewernya ini gitu Bapak Ibu. Semua kayak gitu. Nah, nanti Bapak Ibu udah revisi ya, berarti nanti uploadnya di sini lagi Bapak Ibu. Kalau ini kan panahnya karena kita belum submit apa-apa ya. Nah, nanti kalau udah keluar accepted ya, nanti akan ada final manuskripnya, ini akan ada panah juga. Jadi Bapak Ibu bisa upload ya, bisa upload final manuskripnya nanti edisi revisi ya, revisi dari komen reviewer Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu biarkan aja dan nanti proses selanjutnya adalah di editor dan panitia untuk melanjutkan ke publisher, atau nanti apakah nanti editornya melihat lagi secara semuanya paper-paper yang udah masuk, bisa jadi nanti ada komen-komen lagi, ibaratnya komen-komen terakhir lah untuk sebelum dikirim ke publisher ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kita kadang merevisi paper tidak hanya sekali, kadang ada lagi 1 kali
Dan nanti di sini sangat memungkinkan sekali EDAS ini juga mampu langsung secara otomatis akan memberikan info tentang ini similarity ya. Nah, jadi nggak perlu panitia repot-repot untuk cek Turnitin karena dia sudah ada di sini ya. Sebuah sistem namanya Identic ya. Identic ini juga sekelas dengan Turnitin ya, juga ibaratnya kelasnya sama lah ya, terpercaya. Nah, itu sudah ada di EDAS ini ya, dia memakai itu. Jadi itu langsung kelihatan oleh reviewer juga, oleh kita juga, dan oleh panitia juga ya. Dengan mudah kita dapat tahu ini paper punya similarity-nya tinggi apa tidak. Nanti kita akan bisa jadi nanti itu akan membuat paper Bapak Ibu dikembalikan untuk direvisi untuk supaya similarity-nya minimal 25 Bapak Ibu. Minimal maksimal 25 Bapak Ibu. Ya. Nah, itu aturan untuk proceeding ya 25 untuk ke publisher ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, baiklah ya. Oh ya, saya perlu menggarisbawahi ya untuk similarity ini itu publisher manapun ya, AIP apa ya, itu nanti pastinya kalau kita komite atau panitia lengah terhadap similarity itu nanti bakal ketangkap juga di akhir. Nah, jadi dan harapan kami ya, author juga sangat alert dengan similarity ini ya. Dan kita juga panitia juga berharap kita juga insya Allah langsung keep pada similarity itu juga untuk menjaga quality dari vokal dan volume paper dari UMY ya, karena nanti itu akan menjadi menjaga quality dari publisher itu juga kita ya. Jadi kita berperan juga dalam menjaga quality dari publisher itu biar nanti mereka tidak keluar dari Scopus gitu Bapak Ibu. Oke. Jadi ini berarti Bapak Ibu udah bisa upload paper ya untuk direview. Nah, sedikit lagi yang perlu saya sampaikan ini juga Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pergi ke home ya, ke home. Nah, kalau Bapak Ibu udah punya akun EDAS, saya ucapkan selamat ya, Bapak Ibu sudah punya akun EDAS dan akun ini adalah sangat memudahkan Ibu, Bapak untuk menjadi author ya, menjadi author selain untuk reviewer dan editor. Ini juga sistem yang memudahkan author dalam memanajemen planning untuk publikasinya Bapak Ibu. Oke, saya pergi lagi ke EDAS Home ya. Ini masih Edcos ya. Ini karena jaringannya lemot ini ya. Nah, inilah. Nah ya, ini kan udah home ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini ada sedikit penjelasan sedikit aja. Nah, kalau Bapak Ibu submit paper lagi mencari tempat register, maka tekan aja submit paper. Ini bonus ya, selain dari vokal maksudnya, selain dari vokal yang ada di UMY, Bapak Ibu mau tekan submit paper, ini info-info paper conference manapun yang ada di secara internasional akan ada di sini terkumpul yang memakai EDAS. Dengan mudah Bapak Ibu membuat planning karena nanti ada timeline setiap conference itu. Ini internetnya lambat ya. Ya, Bu. Nah, contoh ini. Oke, nah ini mau dimaklumi ya. Jaringannya lambat ya. Saya pengen cepat-cepat rasanya ya. Oke, saya kita ke sini dulu. Nah, ini ya. Nih Mas Zali udah punya planning 2 paper nih Mas Zali. Ini ISCIE. Permisi bertanya. Ya, monggo Pak. Maaf Bu, tadi yang di halaman profil itu, Iya Pak. itu ketika provinsi itu dipilih apa ya? Karena ini ditulis Yogyakarta itu tidak bisa Bu. Ketika diketik add itu tidak bisa. Oh iya Pak. Oh jadi gini Pak. Jadi untuk membuat akun tadi sebaiknya follow yang item-item penting tadi Pak. Ini dapat Mbak lihat ya. Item Tadi pentingnya yang tadi ini ya Pak. di red box itu sudah terisi otomatis Yogyakarta begitu. Tapi ketika paling bawah add person itu tidak bisa kembali ke red box-nya lagi. Oh udah otomatis terisi Yogyakarta ya Pak. Oh Ya, terisi.
Oke. Eh, coba ulang kembali aja, Pak. Jadi gini, Oh iya, coba ulang kembali, Pak. Kalau bisa jangan ada yang sudah terisi otomatis. Mungkin ketika masukin nama kali ya, Pak ya. Jadi Hmm. nama, jadi ketika kan ada isian otomatis itu nama tuh sekalian email, sekalian alamat kali masuk ya, Pak. Kalau ini saya harapkan jangan pakai yang tools otomatis. Coba tulis aja dulu untuk nama dan isiannya biar lebih sederhana. Karena kalau dia udah otomatis keisi Yogyakarta itu jadi emang agak sulit dia, Pak. Oh ya, Seringnya begitu ya. Nah, makanya ya. ini saya coba ya Pak, kita ulang lagi. Mungkin langsung ke nama, first name, last name, ditulis ya, jangan ada misalnya ada pilihan otomatis nanti langsung enter jangan ya. Karena nanti info yang ke bawahnya bisa membuyarkan kita Pak. Nah, nanti current affiliation ditulis aja Pak. Misalnya Department of apa gitu. Nah, yang lain nggak usah dipedulikan, biarkan saja kosong. Lalu Bapak continue ke, nah nih you can leave empty, nah ini empty kan aja. Ah nih Indonesia aja pilih lagi Pak. Yang lain kayak zip code itu dan lain-lain tuh kalau bisa tidak ada pengisian otomatis sehingga dia tetap terjaga kosong. Sehingga Bapak cukup Indonesia untuk Bapak choose ya, yang lain kosong. Nah, next baru email address aja Pak. Nah, yang lain tuh biarin kosong, jangan sampai ada terisi otomatis gitu Pak. Oh ya, Jadi, jadi ini akan saya coba yang otomatis itu saya hapus, saya tulis ulang ya, baik yang di red box ya. iya Pak, coba Pak. Eh, Oh ya, terkadang ada gangguan juga sih Pak. Kalau begitu Bapak harus mengulang dari tekan create new account Pak. Tapi coba dulu Pak. oh ya, ya. Iya. Terima kasih. Iya Pak, sebab gini saya pernah ada kelas metode penelitian. Jadi em, ada memang Mas Yudo tuh udah langsung masukkan namanya yang bisa ditekan otomatis sehingga masuklah yang lainnya juga info-info lain. Nah itu sering akhirnya tuh apa namanya terdegradasi, terganggu lah nanti jadinya terbuat akunnya. Tapi habis itu saya minta buat ulang ya, tutup dulu websitenya tadi, ulang lagi edas, lalu klik create account. Lalu tulis aja info yang sedikit tadi itu aja tanpa mengisi yang lain, tanpa otomatis gitu. Jadi contoh yang tadi ya, kayak nama, last name, first name, lalu current afiliasi. Nah, yang lain jangan sampai apa namanya terisi dulu, biarkan kosong. Lalu email. Lalu email. Lalu country. Choose. Yang lain ini semua nggak usah ya. Terus langsung ke email. Jadi hanya itu. Lalu tekan ini. Begitu, Bapak Ibu. Izin Ibu bertanya, Iya, Bu. Monggo, Bu. saya selesai buat akunnya, Alhamdulillah. akunnya. Ya, Bu. Tapi dia masuk passwordnya ke email UMY ya kan, Bu? Benar. Benar, Nah, Bu. saya belum pernah buka email UMY-nya ini. Dari mana ya kita bisa buka email UMY-nya? Oh iya. Jadi gini Bu, kalau misalnya Ibu lupa password, tapi gini, kalau akun UMY kita itu sama dengan password kepegawaian toh Bu. Nah, nanti bisa masuk dari kepegawaian.umy.ac.id itu Bu. Nanti kan ada login, ada yang email ya Bu ya. Nah, nanti coba Ibu tekan email itu, nanti masukkan akun yang sama dengan akun kepegawaian itu Bu. Oke, baik-baik. Terima kasih Hmm. Ibu. Ya, sama Bu. Cuma gini Bu, kalau misalnya masih berkendala Bu, nanti mungkin bisa kontak LSI Bu untuk akun apa namanya? Untuk akun email UMY Ibu. Nah, Kemarin Heeh. Kemarin saya sudah coba kontak ke LSI dan sudah diberikan password karena memang ini email kan belum pernah buka gitu. Oh, Tapi kalau memang gitu gini Bu. sudah Saya coba contohin ya Bu. passwordnya sudah dapet, cuma belum pernah Oh, buka emailnya saya gitu. gitu ya. Bisa dari yang tadi Bu. Saya coba ya Bu ya. Tapi ini coba ya. Ini kelihatan ya Bu ya. Iya.
Saya bisa dari sini juga sih, Bu. Nah, ini. Nah, ini Bu, di email ini, Bu. Nah, email. Oh, ini. Jadi kayak gitu, Bu. Ke email dari kepegawaian Dari itu bisa. email kepegawaian ya, Bu ya. Dari website kepegawaian itu yang bagian email. Bagian email tadi ada sebelahnya login, sebelahnya kan email ya Bu. Nah di situ email untuk Microsoft Word, Microsoft Word ya, Microsoft Word, Microsoft Office ya, Bu. Microsoft Office-nya Office kita Bu, email Microsoft Office. Iya. Nah yang ini kasih kepegawaian. Nah ini Bu email Bu. Nah jadi Ibu masukkan email Ibu sama password yang diberikan LSI itu Bu. Oh iya, baik-baik. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Nanti kalaupun besok masih bisa sepertinya Bu. Maksudnya gini, misalnya kalau sekarang Ibu berkendala masuk ke email, link itu masih berlaku selagi Ibu belum klik Bu. Yang dari EDAS tadi Bu. Baik Ibu. Iya Bu. Oke. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang lama tadi ya, internetnya maaf lama. Tadi kan saya udah masuk ke home ya Bapak Ibu. Ini hanya bonus aja kalau Bapak Ibu mau memanajemen volume terbitan Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu pergi ke home tadi ya, lalu tekan bagian submit ya. Nah, submit paper. Nah, ini kan akun Ibu ini ya, nanti tekan submit paper, nanti akan keluar ini Bapak Ibu, conference yang accepting submission. Nah, ini adalah conference apa aja yang ada di dunia ini gitu, di Italia, Balikpapan, Kuala Lumpur, Belgium, dan lain-lain ini. Nah, ini semua adalah nama konferennya ya. Kadang ada jurnal juga di sini Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan konferen. Ini konferen ya. Jurnal juga ada. Nah, di sini ada deadline-nya Bapak Ibu. Selagi masih ada tanda plus, berarti Bapak Ibu masih bisa submit. Kalau udah nggak ada button plus, berarti Bapak Ibu nggak bisa submit gitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat dulu perencanaannya. Kapan, ini ada latest deadline-nya, juga ada di sini. Namun, latest deadline ini kalau ada batch-batch, ya, misalnya kalau misalnya ad cost ini saya setting 29 Februari, nanti akan muncul ya di sini Bapak Ibu cari aja ad cost nanti ya misal ya. Tapi tadi saya belum settingnya sebagai apa namanya admin ya. Nanti kalau udah di setting sampai 29 Februari nanti akan menjadi di papan atas kayak gini gitu. Otomatis vokal kita akan terpromosikan sendiri dengan melalui EDAS ini oleh sesama orang-orang yang punya akun EDAS seperti kayak kita ini sekarang. Nah, jadi ini ya. Nah, ini Itzentesia ini orang apa namanya? Ini bisa dilihat homepage-nya di sini. Nah, ini bisa diklik kanan aja untuk melihat homepage-nya. Nah, ini siapa penyelenggaranya bisa ketahuan. Nah, ini bisa ya. Ini Nah, ini info-infonya ya. Atau bisa juga dari sini Bapak Ibu. Ini kan ada ya namanya ini ya Bapak Ibu ya di bawah logo. Nah, ini bisa diklik kanan lagi untuk melihat website dari Itzentesa ini. Ini dia websitenya. Nah, ini universitasmulia.ac.id penyelenggaranya. Nanti kalau kita punya kita juga nanti akan seperti itu. Seperti AdCost tadi nanti dia akan tersimpan, orang dapat melihat bagian tempat submissionnya seperti ini contohnya. Lalu orang bisa klik juga untuk melihat websitenya. Ini dia ya websitenya. Oke, nah ini untuk apa important date-nya dan lain-lain ya. Nah, ini juga hybrid conference-nya dan lain-lain. Nah, ini kan 12 sampai 13 Juli ya Bapak Ibu ya. Nah, 12 Juli ya ini ya, ini where dan when-nya kan juga 12 Juli ya. Nah, ini deadline 24 Februari ini, saya rasa kalau Juli ini deadline batch 1 atau batch 2-nya gitu Bapak Ibu ya. Jadi selagi masih 24 Februari, sekarang 22, berarti dia plus Bapak Ibu nanti bisa submit di sini. Klik add paper. Kalau misalnya ini areanya Bapak Ibu setuju ya, atau Bapak Ibu lihat websitenya tadi, oh ya ini saya suka ini, murah ya ini misalnya ya, paymentnya misalnya ya. Nah, itu kalau saya Bapak Ibu cari yang murah ya. Nah, lalu nanti submit. Nah, kalau belum submit paper, masih submit judul juga dulu, is okay. Misalnya ini toh, nanti tinggal pilih tracknya ya.
tracknya, misalnya high performance ya. Nih Bu, nggak sampai tekan submit ya Mas. Cuma coba aja. Nah ini, title-nya apa? Kayak tadi ya Bapak Ibu ya. Keyword-nya apa aja. Nah ini harus 5 ini ya. Berarti panitianya udah men-setting harus 5. Kalau tadi Mas Zali cuma opsional ya Mas Zali ya. Tapi nanti mungkin kita buat wajib 3 mungkin Mas. Nanti kita edit lagi untuk wajib 3. Nah, lalu abstraknya dimasukkan. Nah, ini between 10 sampai 1000 word katanya di sini ya. Ini panitianya yang setting ya. Nanti di topiknya dipilih ya. Lalu register kayak tadi Bapak Ibu. Nah, ini saya nggak tekankan register, kasihan Mas Zali harus buat paper ya sampai 3 nanti ya. Oke. Nah, jadi gitu Bapak Ibu, maka nanti akan otomatis masuk ke akun kita. Ketika kita tekan judul abstrak, walaupun itu belum abstrak yang sebenarnya, judul juga belum sebenarnya, tapi at least karena kita udah berminat untuk submit di sini, masa deadline-nya masih ada juga sampai 29 Februari tadi misalnya ya, tanggal 22 kita booking dulu lah supaya dia itu masuk nanti ke akun kita. Supaya nanti Bapak Ibu nggak perlu melayari apa-apa lagi website, Bapak Ibu udah temukan kemana volume Bapak Ibu mau paper Bapak Ibu mau diterbitkan. Itu Bapak Ibu. Mungkin itu dulu Bapak Ibu dari saya ya. Selamat apa namanya? Selamat kalau Bapak Ibu udah berhasil membuat akun. Kalau ada pertanyaan monggo Bapak Ibu ya. Dan juga nanti kalau Bapak Ibu sudah berhasil, monggo Bapak Ibu lanjutkan membooking dulu nggak apa-apa. Kita ada 16 vokal, ada 4 vokal juga untuk UMY Grace-nya. Silakan Bapak Ibu siapkan paper Bapak Ibu dan atau student Bapak Ibu ya. Insya Allah free untuk semua dosen UMY. Berapapun papernya ya, berapapun Bapak Ibu tulis papernya. Oke, baik saya kira cukup dulu untuk pertemuan kita kali ini Bapak Ibu. Nah, insya Allah Bapak Ibu udah punya akun sendiri untuk EDAS ini ya. Dan saya ingatkan supaya tidak lupa passwordnya ya. Ini bisa dipakai untuk anytime nanti Bapak Ibu ya. Nah, begitu saya cukupkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Astagfirullahaladzim dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya, makasih Bu, Waalaikumsalam. Pak, Warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. Mami, Matur nuwun. Matur nuwun. Ibu kelasnya ya, Mas? Eh,